Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan tentang dimethyl ether atau DME. Sebelum kita menjelaskan tentang DME, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Devan Arbi Kurnianta Madatuang dengan NIM 22521400079. Saya Bagus Indra Jakti dengan NIM 225241084. Saya Octavianus Nexon Darmawan, NIM 235214039. Saya akan menjelaskan tentang dimethyl ether atau DME. Nah, apa itu DME? Jadi dimethyl ether itu merupakan senyawa kimia dengan rumus C2H6O. Jadi dia tuh berupa gas yang tak berwarna yang mudah terbakar, kemudian juga memiliki tekanan uap yang tinggi. DME banyak digunakan sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan, propellant aerosol, serta sebagai pelarut industri, karena sifatnya yang mirip seperti LPG. Kemudian DME ini sering dicampur atau digunakan sebagai pengganti LPG dalam aplikasi energi. Selanjutnya, ini adalah rumusan masalah yang kita hadapi. Total ada 9. Yang pertama itu berapa tekanan DME dalam tabung LPG dalam wujud cair. Yang kedua, jika DME berwujud gas, apakah dapat berada pada tekanan 1 atm? Yang ketiga, apakah adanya DME dapat menggantikan gas LPG di kalangan masyarakat? Kemudian yang keempat, bagaimana proses penyimpanan DME? Yang kelima, bagaimana cara kerjanya? Yang keenam, alatnya seperti apa? Yang ketujuh, ilustrasi proses bagannya. Yang ke-8, bagaimana proses gasifikasi dari DME? Dan yang ke-9, kelebihan dan kekurangan DME sebagai pengganti LPG. Langsung saja saya menjawab untuk rumusan masalah yang pertama itu, menurut Jurnal Teknik ITS, tekanan dimethyl ether atau DME itu di dalam tabung LPG dalam keadaan cair bergantung pada temperatur. Karena DME adalah cairan volatil yang berada dalam kesetimbangan dengan uapnya. Kemudian tekanan yang relevan dalam kasus ini adalah tekanan uap jenuh DME pada suhu tertentu. Nah, ini kami sajikan beberapa nilai tekanan uap jenuh DME pada berbagai temperatur. Jadi ada yang 20 derajat Celcius, itu kita mendapatkan hasilnya itu sekitar 5,1 bar atau 510 kPa. Kemudian ada yang 25 derajat Celcius sekitar 6,0 bar atau 600 kPa. Kemudian yang 30 derajat Celcius sekitar 7,1 bar atau 710 kPa. Dan yang terakhir 40 derajat Celcius sekitar 9,6 bar atau 960 kPa. Selanjutnya untuk menjawab nomor 2, dimethyl ether memiliki monostruktur kimia yang sederhana. Berbentuk gas pada temperatur atau suhu lingkungan dan dapat dicairkan seperti liquefied petroleum gas atau LPG. DME mempunyai berat jenis sekitar 0,74 pada 60 Fahrenheit dan pada kondisi ruang yakni sekitar 25 derajat Celcius serta 1 atm berupa senyawa stabil berbentuk uap dengan tekanan uap jenuh sebesar 120 PSI atau 8,16 atmosfer. Kemudian selain itu juga DME mempunyai kesetaraan energi dengan LPG berkisar 1,58 sampai 1,76 dengan nilai kalor DME sebesar 30,5 mJ per kilogram dan LPG itu 50,56 mJ per kilogram. Lalu untuk persoalan yang ketiga, menurut Menteri SDM, DME sendiri dapat menjadi alternatif untuk pengganti gas LPG. Karena dimethyl ether sendiri memiliki sifat fisika dan kimia yang mirip dengan gas LPG, sehingga dapat menggunakan infrastruktur LPG yang ada seperti tabung dan kompor. Campuran DME 20% dan LPG 80% yang dapat digunakan tanpa memodifikasi yang cukup besar. Lalu, DME sendiri dapat diproduksi dari berbagai sumber energi, termasuk dari biomasa dan limbah. Tetapi batu bara kalori rendah dianggap sebagai bahan baku yang paling ideal. Karena kandungan energi DME lebih rendah dari LPG, namun massa jenisnya lebih tinggi. Dari segi lingkungan, DME tidak merusak ozon dan dapat mengurangi emisi CO2 hingga 20% dibandingkan gas LPG biasa. Lalu, untuk pertanyaan yang keempat,
Sebelum melalui tahap proses penyimpanan, DME sendiri melalui tahap pemisahan. Hal ini bertujuan untuk memisahkan produk DME sendiri dari metanol dan air untuk disimpan dalam tangki penyimpanan produk DME atau F314. Liquid dialirkan menuju menara distilasi atau D310 pada tekanan 5 atmosfer. Temperatur yang berada di bawah kolom 158 derajat Celcius dan temperatur yang berada di atas kolom yang berada di suhu 50 derajat Celcius. Hasil top distillate berupa produk DME 99% yang ditampung pada tangki penyimpanan DME grade 1 atau F313. Untuk hasil produk bottom distillate dialirkan menuju reboiler atau E311 untuk dimanaskan lagi dengan tekanan steam 11 atmosfer. Hasil liquid di reboiler atau E311 dipompa oleh L312 yang selanjutnya masuk ke menara distilasi atau D320 untuk dilakukan pemisahan metanol dengan air untuk selanjutnya. Lalu untuk cara kerjanya sendiri, DME mirip dengan gas LPG biasa di kompor konvensional. Untuk DME sendiri berlarutan C2H6O yang memiliki proses C2H6O plus 3O2 yang menghasilkan 2CO2 plus 3H2O. Oke, untuk yang keenam, ini ada alat pembakaran untuk gas DM ini sebagai pengganti LPG. DM ini dari karakteristiknya dan lain-lainnya itu tidak jauh berbeda dengan LPG, maka alat atau untuk kompor pembakarannya sebagai alat memasak, gas untuk memasak, ini tidak jauh berbeda dengan LPG. Mengapa demikian? Dalam tidak jauh berbeda karena sudah dilakukan uji coba atau penelitian. Ini hanya cukup memodifikasi dari burner dan nozzle-nya. Nah, jadi kompor LPG yang di rumah masyarakat Indonesia dapat digunakan untuk pembakaran DME dengan syarat memodifikasi burner dan nozzle. Nah, untuk perbandingan LPG dan DME itu sekitar 65 banding 35. Nah, sedangkan kalau menggunakan DME yang 100% atau gas DME 100% tanpa campuran LPG, dia itu bisa tetapi menggunakan kompor yang berbeda. Bukan kompor yang dimodifikasi tadi, bukan, tetapi menggunakan kompor semawar. Bukan menggunakan kompor yang sudah dimodifikasi. Itu adalah syarat memakai DME 100%. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada diagram gasifikasi. Nah, di sini ada beberapa proses dari diagram ini. Sebelumnya dari produk dari DME ini adalah dari batu bara yang diubah menjadi metanol. Dari metanol ini yang diambil, metanol ini akan diubah menjadi DME. Nah, saya akan menjelaskan dari batu bara ini menjadi bahan setengah jadi atau metanol ini yang akan dilanjutkan prosesnya untuk dibuat DME. Yang pertama di sini ada coal atau batu bara yang diproses, beberapa batu bara dimasukkan ke dalam tabung di sini lalu dicampur dengan air atau dimasukkan air dan batu bara dimasukkan. Kemudian proses di sini dilanjutkan ke proses tabung gasifier ini. Nah, di sini terjadi proses gasifikasi. Tetapi setelah dimasukkan di sini, maka juga ditambahkan O2 atau oksigen untuk proses gasifikasi ini. Jadi, ketika batu bara dan air ini dimasukkan, oksigen ini juga dimasukkan ke dalam tabung tersebut. Nah, di tabung tersebut ini akan menghasilkan beberapa kimia yang akan diolah menjadi metanol, tetapi juga menghasilkan limbah. Nah, limbah ini adalah air dan terak boiler. Nah, setelah limbah dibuang, dia akan memasukkan proses selanjutnya, yaitu particular sulfur atau penyulingan. Di sini terjadi proses penyulingan dari gasifikasi ini. Terjadi proses penyulingan jika masih terdapat batu yang kecil atau abu, dia akan diturunkan kembali ke tabung gasifikasi ini. Nah, jadi
Kalau tidak layak akan diturunkan ke tabung tersebut dan diproses kembali hingga dikirimkan ulang melalui tahap ini. Jika di tahap ini sudah lolos, maka dia akan terjadi permisahan merkuri atau Hg ini. Jadi setelah ini layak, lalu akan proses selanjutnya proses merkuri. Nah, setelah proses merkuri ini berlangsung, dia akan dikirimkan ke gas clean up plant. Nah, di sini akan terjadi proses CO2 dan H2S ini terbentuk atau ada di sini diproses. H2S ini diturunkan dan diolah dengan sulfur ini hingga menjadi arang atau abu. Nah, setelah itu akan memasukkan pembersihan sense gas ini, cleaner sense gas. Nah, di sini akan terjadi proses pemisahan antara CO dan H2. Nah, setelah melalui proses pemisahan di sini, dia akan memasukkan di pabrik ini dan terjadilah atau menghasilkan metanol dan lain-lain. Nah, salah satu produk yang kita ambil adalah metanol untuk menghasilkan DME. Nah, untuk yang selanjutnya, dari metanol tadi yang kita hasilkan, itu akan diolah menjadi DME products. Dari metanol ke DME products, dan juga terjadi pembuangan air. Nah, dari metanol ini, dia akan dimasukkan lagi ke tabung reaktor. Nah, di tabung reaktor ini terjadi proses, lalu akan dimasukkan kembali ke tabung DME column, atau dipisahkan ke DME product ini, dan dialiri kembali ke water column. Nah, di tabung DME column ini akan dinaikkan atau diproses hingga menjadi DME products. Yang air dia akan dialirkan ke sini ke tabung air column dan akan dibuang. Lalu ketika air ini masih mengandung DME, dia akan kembali ke atau masih mengandung metanol, dia akan kembali ke sini dan melalui proses yang berulang-ulang. Kemudian yang nomor 8, saya akan menjelaskan proses gasifikasi. Untuk bahan baku karbon, digiling untuk memperbesar luas permukaan. Lalu dicampur dengan air membentuk bubur atau disebut dengan slurry agar mudah diproses. Dalam gasifier, bahan baku itu bereaksi dengan oksigen dan uap air pada suhu tinggi. Kemudian menghasilkan gas sintetis atau disebut juga dengan syngas yang terdiri dari CO, H2, kemudian CO2, H2S, dan uap air. Kemudian syngas ini dimurnikan lagi dengan scrubber untuk menghilangkan partikel padat seperti merkuri, H2S, dan CO2. Kemudian menghasilkan sulfur sebagai produk samping, dan selanjutnya syngas dipisahkan lebih lanjut untuk memperoleh H2 dan CO murni yang digunakan dalam pabrik kimia. Lalu untuk persoalan yang ke-9 atau nomor 9, itu ada kelebihan dan kekurangan dari DME atau dimethyl ether sendiri. Oke, kita akan mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, DME atau dimethyl ether dapat disimpan dalam bentuk cairan pada tekanan yang digunakan sebagai bahan bakar. Lalu untuk yang kedua, infrastruktur yang dibutuhkan cukup sederhana, sehingga biayanya relatif terjangkau. Lalu dimethyl ether sendiri dapat membantu mengurangi dampak gas atau emisi gas rumah kaca sebanyak 68-101%. Lalu, DME yang berasal dari biogas adalah sumber bahan bakar yang terbarukan dan ramah lingkungan. Lalu untuk yang ke-6, sumber-sumber untuk produksi DME sangat beragam, termasuk batu bara, biomasa, dan gas alam. Untuk yang ke-7, penggunaan alam DME lebih efisien hingga 60% dibandingkan dengan penggunaan gas LPG biasa. Untuk kekurangannya DME sendiri, yang pertama, DME merupakan cairan yang sangat mudah terbakar, bahkan pada suhu yang rendah. Jadi DME atau cairan DME itu sendiri dapat dikategorikan untuk yang gas lemah karena dapat mudah terbakar, atau di musim kemarau mungkin seperti itu. Untuk yang kedua, DME sendiri dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan seperti iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan dan saluran pernapasan kita jika terpapar dalam jumlah yang cukup banyak atau dalam jangka yang panjang.
Lalu untuk yang ketiga, paparan berulang atau jangka panjang terhadap DME dapat menyebabkan untuk kesehatan juga, untuk mengganggu kesehatan juga, seperti kerusakan hati dan ginjal. Lalu untuk yang keempat, konsumsi dari bahan bakar DME sendiri lebih banyak 1,3 kali daripada gas LPG biasa. Baik, untuk daftar pustaka kami, dari kelompok kami, ada dari Menteri SDM atau Direktur Jenderal Minyak, itu yang pertama. Yang kedua ada dari ITS. Yang ketiga juga dari ITS. Yang keempat itu dari WordPress atau Lucia Febrialita. Yang kelima juga ada dari Menteri SDM, yang dimana Direktur Jenderal Minyak. Sekian dari kelompok kami untuk presentasinya tentang Dimethyl Ethyl. Untuk kekurangan dan kelebihan yang sudah kami lakukan, tolong dimaafkan. Terima Sekian kasih, dari kami. mohon maaf. Terima kasih. Dadah. Dadah.